Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengkritisi rencana aksi massa di ibu kota 2 Desember mendatang. Lantaran rencana penutupan jalan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin dinilai berpotensi merugikan kepentingan publik. Kalau memang dilaksanakannya kegiatannya sholat Jumat di mana di Jalan Raya Protokol Bundaran HI, Sudirman Halim. Saya mau tanya kepada kita semua, saya juga beragama Islam ya, saya juga Muslim. Untuk kira-kira kalau menurut undang-undang itu tidak boleh karena itu mengganggu ketertiban publik. Itu kan jalan protokol. Masjid ada kok, ada masjid Istiqlal. Ada masjid banyak sekali di Jakarta. Kenapa harus di jalan? Itu kan berarti untuk ganggu publik. Kemaslahatan dari segi keagamaan Islam. Boleh nggak kita mengganggu masyarakat itu? Ya? Saya minta nanti tokoh-tokoh masyarakat bicara, tokoh-tokoh agama Islam bicara. Benar nggak? Ini tujuannya sebetulnya apa? Gitu. Kalau tujuannya menyuarakan, tempatnya kan ada. Jadi saya minta masyarakat kami kalau melanggar undang-undang kita akan lakukan tindakan tegas, ya. Kita akan larang dan kita akan lakukan tegas. Ini agendanya bukan lagi urusannya Ahok nanti nih. Urusan Ahok udah jelas. Saya sebagai Kapolri memberikan jaminan bahwa proses hukum kita jalankan sesegera mungkin kita akan limpahkan kasusnya ke kejaksaan dan mudah-mudahan ke pengadilan secepatnya juga. Itu jelas. Kalau ada yang punya agenda lain, melakukan demo apalagi akan memblokir jalan, sudahlah itu pasti agendanya agenda politik lah. Dan kalau udah agenda politik, apalagi menyangkut masalah-masalah nanti mengarah kepada upaya menggulingkan pemerintah makar, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Dan saya minta masyarakat jangan sampai terprovokasi, jangan sampai juga menjadi terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat ini. Dalam dugaan kasus penistaan agama, kita ke informasi lainnya. Aparat kepolisian atau dalam kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok dan rencana aksi 2 Desember nanti, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum. Siapapun yang menyuarakan kegaduhan dan berpotensi mengancam kedamaian di dalam negeri bisa diproses hukum. Negeri sebesar ini tidak boleh dong diatur dengan dengan cara-cara begitu. Itu semua kan ada aturan. Jadi kalau yang jangan kira kita tidak bisa bertindak sesuai aturan. Dan kalau itu terjadi bukan tertutup pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap orang-orang. Jadi Anda tunggu aja. Jadi kalau ada yang merasa bahwa dia di atas hukum, saya kira presiden ini adalah orang yang dia berani karena beliau bersih. Itu aja. Jadi jangan yang menyuarakan itu bisa mau berpikir semaunya untuk menekan atau malah membuat gaduh di negeri ini. Kan saya sudah singgung Anda. Sementara itu massa dari puluhan organisasi masyarakat dan pesantren mengikuti istighosah di Bandung, Jawa Barat. Istighosah bertujuan untuk menjaga persatuan bangsa. Puluhan anggota ormas dan santri mengikuti istighosah di halaman Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Istighosah dilakukan di tengah berbagai isu yang dinilai dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Para peserta istighosah pun mendoakan agar masyarakat dapat menjaga kerukunan umat beragama. Elemen bangsa yang ada di Jawa Barat tidak menginginkan ada suatu perpecahan, apalagi negara kita dibikin hancur. Kami tidak mengendaki itu. Kami atas nama Ormas Jawa Barat siap bersatu, menjaga persatuan kesatuan, membela tanah air yang tercinta ini. Dengan istighosah ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mempererat kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.
Seiring memanasnya kondisi politik, Kapolri dan Panglima TNI sebelumnya menghadiri doa bersama mendoakan keselamatan bangsa di Monas, Jakarta pada Jumat siang. Selesai acara tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pertemuan tertutup dengan Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan rencana aksi lanjutan. Panasnya kondisi politik jelang Pilkada serentak 2017 mendatang menjadi alasan utama TNI dan Polri menginisiasi istighosa atau doa bersama di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat siang. Hadir pimpinan kedua institusi Polri dan TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Istighosa bertujuan mendoakan Indonesia bisa tetap dalam keadaan damai di tengah gejolak mencuatnya kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya beredar informasi akan adanya aksi unjuk rasa lanjutan dari aksi damai 4 November lalu. Panglima TNI menjelaskan unjuk rasa adalah hal biasa dan pihaknya akan tetap siaga. Kita semuanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau demonstrasi itu hampir tiap hari ada demonstrasi kan? Ya, menyampaikan pendapat biasa itu. Saya pikir gak ada masalah. Semuanya akan damai. Semuanya akan damai karena kita sudah berdoa bersama-sama di sini dengan anak yatim. Dan dikatakan tadi ya, ini meyakinkan kepada para jurus saya dan Kepolisian Republik Indonesia tidak akan ragu-ragu dalam mengatasi semuanya agar menjaga bangsa ini berjalan terus, membangun terus agar rakyatnya sejahtera tidak menderita. Saya ke Medan ada Elverina Hidayat. Elverina, bisa Anda jelaskan bagaimana rangkaian acara Semangat Kebinekaan di Medan, Sumatera Utara? Ya Maria, Semangat Kebinekaan ini dimulai sejak pukul 7 pagi, yakni ada ribuan umat muslim yang berada di lapangan udara atau Lanut Suwondo, Kota Medan, Sumatera Utara yang mengikuti doa bersama dan juga istighosa. Acara ini dihadiri pula oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio beserta dengan jajaran dari Pemprov Sumatera Utara dan juga Kapolda Irjen Pol Riko Amelza. Selain doa bersama yang digelar oleh ribuan umat muslim yang ada di sini untuk mendoakan agar Indonesia selalu damai dan juga rukun antar umat beragama maupun etnisnya, ada juga sejumlah umat Kristiani yang juga mengikuti doa bersama di Lanut Suwondo. Kedua umat dari Muslim dan juga Kristiani ini saling mendoakan agar nantinya tidak ada aksi-aksi anarkis yang bisa memecah belah persatuan Indonesia. Lalu rangkaian acara selanjutnya, Panglima TNI hadir di MICC atau Medan International Convention Center dan memberikan kuliah umum kepada sekitar 2.265 peserta yang merupakan mahasiswa dari sejumlah akademisi juga di daerah Medan, Sumatera Utara, seperti Universitas Islam Sumatera Utara dan beberapa kampus lain, dan ada juga jajaran Pemprov dari Sumatera Utara serta kalangan cendekiawan Muslim dan juga tokoh-tokoh agama yang ada di sini. Kuliah singkat tersebut pada intinya mengangkat tema membangun kebangsaan dan juga kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jenderal Gatot Nurmantio menonjolkan dan juga menajamkan bahwa gotong royong dan juga semangat dari pemuda ini harus tetap ditonjolkan untuk bisa mempersatukan semangat dan juga kebinekaan di Republik Indonesia. Jangan sampai ada sedikit pun aksi-aksi anarkis maupun demo yang berujung pada konflik bisa memecah belah dari persatuan dan juga kesatuan di negeri ini. Dan berikut pernyataan dari Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Bangsa ini adalah bangsa pejuang, bangsa kesatria, bangsa patriot. Karena kemerdekaannya bukan dikasih, tetapi seluruh masyarakat berjuang bersama-sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak melihat suku, agama, warna kulit, bentuk rambut, semuanya menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kembali ke Marvin dan juga Maria di studio. Elverina Hidayat dari Medan.
sejumlah daerah. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ferry Prihardi di Surabaya, Jawa Timur, serta juga ada Elverina Hidayat di Medan, Sumatera Utara. Kita ke Ferry Prihardi terlebih dahulu. Ferry, apa saja rangkaian acara di Panggung Bhinneka Tunggal Ika Surabaya? Maria, ada beberapa rangkaian acara yang akan tersaji dalam Panggung Bhinneka Tunggal Ika Bela NKRI, dan acaranya akan berlangsung hingga pukul 18, baru akan dimulai sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang ini. Akan terbagi ke dalam 3 bagian atau 3 sesi. Yang pertama nanti akan dibuka dengan upacara kebangsaan, lalu dilanjutkan dengan orasi kebangsaan, lalu akan ditutup dengan aksi ataupun juga pertunjukan kebudayaan yang akan disajikan oleh sejumlah seniman dengan menyajikan kesenian-kesenian khas tanah air, dan akan ditutup dengan doa bersama lintas agama. Dan acara hari ini memang belum dimulai, tapi tadi kami sudah sempat melihat beberapa peserta yang akan turut dalam aksi ini. Di antaranya adalah unsur mahasiswa yang sudah hadir dan juga diundang dari beberapa BEM yang ada di kampus di Surabaya dan sekitarnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang mewakili daerah masing-masing yang berada di luar Surabaya ataupun di luar Jawa Timur sebagai bentuk keanekaragaman atau kebinekaan bangsa ini. Dan tadi panitia yang merupakan berasal dari Aliansi Kebangsaan Jawa Timur juga berharap bahwa acara ini sebagai bentuk refleksi bahwa bangsa Indonesia bahkan pada saat kemerdekaan pun direbut oleh beragam suku bangsa dan diperjuangkan oleh suku bangsa hingga merdeka sampai saat ini. Jadi jangan sampai karena peristiwa-peristiwa yang berusaha ataupun hendak memecah belah bangsa tidak terjadi di bangsa ini. Sekaligus juga pesan-pesan ini akan disampaikan nanti kepada warga Surabaya yang melintas di Jalan Gubernur Suryo atau di depan Gedung Negara Gerahadi ini, karena ini adalah akhir pekan. Jadi diharapkan nanti dari siang hingga sore akan ada warga Surabaya yang turut berpartisipasi ataupun turut mengikuti dan mendapatkan pesan dari rangkaian acara ini. Sementara itu di tempat yang lain juga ada forum sinergitas nasional yang dilakukan, tepatnya di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur tadi pagi sekitar pukul 10.30 dengan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan didampingi unsur-unsur pimpinan daerah di Jawa Timur. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang turut dalam acara tersebut dengan mengambil tema membangun nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Tadi acara sudah dibuka dengan tarian-tarian tradisional dan juga bahkan ada pertunjukan wayang khas Jawa Timur yang ditampilkan. Dan seperti dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, bahwa acara dialog forum sinergitas nasional hari ini di DPRD Jawa Timur juga berharap menyampaikan pesan-pesan persatuan, bagaimana agar Kapolri menghimbau kepada seluruh unsur masyarakat, salah satunya yang dikunjungi hari ini adalah di Jawa Timur, untuk tetap memelihara persatuan dan juga kesatuan, serta menyadari bahwa bangsa ini terbentuk dari beragam suku bangsa, agama dan juga ras, dan agar hal tersebut masih terpelihara hingga saat ini. Kembali ke studio, Maria. Baik, dari Surabaya. Warga terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki IKTP. Pasalnya pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Sumatera Selatan terganggu serta keterbatasan belangko KTP elektronik. Informasi selengkapnya kita tersambung dengan Elita Meiga dari Palembang, Sumatera Selatan. Elita, apa penyebab belangko dari KTP elektronik ini kosong dan sampai kapan belangko tersebut kosong di wilayah Sumsel? Ya Maria, betul sekali, memang pelayanan dari perekaman IKTP khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini cukup terganggu dikarenakan distribusi dari belangko ini tidak hadir lagi di wilayah Sumatera Selatan. Kami mendapatkan informasi bahwa untuk daerah Provinsi Sumatera Selatan ini belangko sudah mulai tidak dikirim lagi oleh pemerintah pusat, yaitu tepatnya dari Kementerian Dalam Negeri sejak bulan Oktober lalu. Dan dari informasi yang diberikan bahwa nanti pada bulan Januari 2017 mendatang, belangko tersebut akan mulai diserahkan atau dikirimkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan kondisi ini tentunya berimbas bagi pelayanan dan juga perekaman IKTP di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini mulai sepi peminat. Contohnya seperti di Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang ini tampak sepi dari adanya peminat warga yang melakukan perekaman IKTP. Dan berdasarkan surat
Dirjen Dukcapil bahwa masyarakat yang telah melakukan perekaman IKTP meskipun belum memiliki belangko nantinya akan tetap dapat mencoblos setelah mendapatkan surat resmi dari Disdukcapil setempat terkait KTP sementara. Maria. Ya. Elita, berapa total masyarakat Sumatera Selatan yang telah terdata memiliki dari KTP elektronik tersebut? Dari data yang kami himpun, kurang lebih sebanyak 5,8 juta wajib IKTP yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun baru hanya ada 5 juta jiwa saja yang telah melakukan pendaftaran ataupun perekaman IKTP atau kurang lebih terdapat 85,60% saja, Maria. Dan untuk IKTP yang telah dicetak hingga saat ini ada sebanyak 4,7 juta keping yang telah dicetak oleh pemerintah daerah atau kurang lebih sebanyak 81,70%. Dan sejauh ini dari data yang kami miliki bahwa daerah yang paling tinggi melakukan perekaman IKTP pertama ada di Kota Palembang, kedua di Banyuasin, dan ketiga ada di daerah Pali. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri berjanji bahwa jika nanti belangko IKTP telah datang ataupun telah dikirimkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, nanti akan langsung diberikan ataupun langsung dicetak kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan di saat Pilkada 2017 mendatang. Dan berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Karo Pemprov Edward Chandra. Untuk mensiasatinya, tentu kita sudah mendapatkan arahan juga, ada surat edaran dari kementerian juga bahwa kita bisa untuk membuat surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota masing-masing. Untuk surat keterangan ini dibuat khusus untuk masyarakat yang sudah merekam. Jadi ketika sudah ada dalam database, maka bisa dikeluarkan sebagai pengganti belangko KTPL yang tadi belum tersedia. Untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda. Baik, dari Palembang, Sumatera Selatan, Elita Mega.